the starting of the week. At Summit Talks you'll hear them speak. It's only Monday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Sebelum itu saya di sini Irma Minawaro yang akan mewawancarai Ibu tentang apakah sudah menerapkan Islam entrepreneurship atau belum. Oke, seperti itu saya ingin menanyakan nama Ibu siapa? Saya sudah berapa lama Bu Ibu menjalankan usaha ini? Usaha ini berdiri tahun baru. Apakah usaha Ibu ini sudah menerapkan Islam entrepreneurship? Sebaiknya Bu saya akan menjelaskan Islam entrepreneurship itu apa. Jadi Islam entrepreneurship itu seorang wirausaha seperti Ibu tadi sudah menjalankan prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, amanah, disiplin, dan sering. Apakah usaha Ibu ini sudah menerapkannya? Sudah. Kami menerapkan dalam usaha ini yang pertama karyawan yang bekerja itu wajib surat nikah. Terus kalau masalah kejujuran dan semuanya itu ada dalam dalam standar operasional perusahaan karena standar kerjanya juga ada. Oke. Saya ingin bertanya mengenai kegiatan dua kali utama program atau kegiatan khusus apa saja yang telah Bapak atau Ibu jalankan yang berlandasan di negara. Yang pertama sedekah subuh itu wajib. Yang kedua sedekah Jumat. Sedekah Jumat itu tanggung jawab karena yang melakukan. Ini saya akan melanjutkan wawancara dari teman saya. Menurut Ibu, apa yang menjadi motivasi utama dalam bisnis Ibu? Dan apa tujuan Ibu mencari keuntungan di duniawi dan juga mencapai keberkahan dan manfaat apa bagi masyarakat? Yang pertama mendirikan usaha ini yang jelas untuk berpenghasilan ya Bang, berpenghasilan. Yang kedua kami menerapkan cari keberkahan dalam usaha ini, nggak semata-mata untuk dengan dia aja. Keberkahan, rezeki buat anak-anak, dan di sini Ibu sebagai ibu rumah tangga yang mendirikan usaha untuk anak-anak, mengajari anak-anak kalau berbisnis itu penting. Dalam agama Islam itu kan kunci rezeki itu salah satunya dari 8 sumber rezeki tadi itu adalah berjualan. Jadi Ibu menerapkan untuk anak-anak yang jelas untuk mengajari mereka berdisiplin. Terus yang paling penting mencari rezeki dengan keberkahan. Bagaimana Ibu memastikan adanya perlakuan yang adil terhadap konsumen? Misalnya dalam menentukan harga dan kualitas produk dan karyawan, misalnya dalam hal gaji dan benefit lain. Berarti itu 2 pertanyaan ya. Ya. Untuk yang pertama itu untuk masalah harga ke konsumen itu semua sama Bang, karena semua harga sudah tertera. Semua produk yang Ibu jual harganya sama standar. Jadi nggak satu beli harga beda-beda gitu, nggak sama 12 ya 12, 10 ya 10, tergantung produk apa yang dijual. Yang kedua kalau masalah karyawan itu tergantung pekerjaannya Bang, jobnya misalkan kasir, Bang, terus beda-beda pekerjaan, beda-beda standar gaji. Jadi bisa dibilang Ibu sangat adil dalam menjalankan bisnisnya. Ya, insya Allah, karena semua sudah dibicarakan secara, misalkan dengan karyawan sudah dibicarakan dari awal, akhirnya seperti ini, gitu. Jadi masalah bayaran seperti ini, kedisiplinan kerjanya seperti ini, jadwalnya sudah dibicarakan dari awal, jadi konsekuensinya sudah ada. Seberapa jauh pengalaman Ibu tentang konsep Islamic entrepreneurship? Jika belum menerapkan, bagaimana pandangan Ibu tentang konsep ini dan apa kendalanya jika ingin diterapkan? Pertanyaan yang pertama tadi konsep entrepreneurship Islam ya, secara Islami ya. Kalau Ibu sih menerapkan secara sederhana ya Bang. Yang penting tadi
Yang pertama disiplin, tanggung jawab, kejujuran, termasuk dalam konsep entrepreneur tadi di dalam usaha. Lu menerapkan dalam diri itu sendiri, baik sama karyawan juga seperti itu. Jadi disiplin nomor satu. Yang pertama kan mendisiplinkan sekitar tubuh, pendisiplinan apa waktu ibu buka itu mulai jam 6 pagi kan, jadi mau nggak mau mereka bangun cepat, bangun subuh. Itu salah satu apa tadi eh perjalanan sederhana yang harus diterapkan ke diri kita semua. Untuk yang lebih jauh sih belum, tapi sejauh ini masih untuk kedisiplinan diri sendiri, kejujuran yang paling tinggi. Baik, saya akan melanjutkan wawancara dari teman saya. Sebagian dari kewirausahaan Islam, apakah UMKM Ibu memiliki alokasi dana khusus untuk tanggung jawab sosial seperti zakat, infak, atau kegiatan bantuan atau pelayanan masyarakat? Ada Bang, ada dalam setiap hari, pendapatan setiap hari itu ada disisihkan yang namanya sedekah subuh, ada sedekah Jumat, ada sedekah untuk tiba-tiba ada orang minta-minta seperti itu. Kalau untuk keseharian tuh biasanya kan ada tuh yang datang-datang minta-minta, itu ada alokasinya juga. Dan untuk bulanan, untuk apa tuh intinya adalah satu ruang untuk menyisihkan ke dana untuk ke sosial tadi. Kadang kan kalau di masyarakat seperti ini kan ada tiba-tiba Maulid Nabi, terus apa dari masjid kayak gitu kan. Jadi kita sudah ada dananya sendiri gitu dalam penjualan atau hasil setiap bulan tuh udah ada disisihkan dari situ. Baiklah, itulah wawancara kami kepada Ibu terkait usaha yang Ibu jalankan. Kesimpulannya yaitu Ibu sudah menerapkan Islam entrepreneur dengan kejujuran tadi, amanah Ibu, terus kejujuran, keadilan terhadap karyawannya, dan keberkahan Ibu dengan sedekah pada pagi hari, misalnya Jumat pagi gitu nah. Dan banyak setelah Ibu menerapkan ya. Oke, itulah wawancara kami. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan izin kepada kami untuk kami wawancarai. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.